Ya, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas masalah nilai optimum fungsi objektif. Yang pertama, misalkan ada contoh yang pertama, carilah nilai maksimum dan nilai minimum dari bentuk objektif untuk f, x, y-nya adalah 2x plus 3y ya. Ini pertama kita lihat dulu untuk menentukan titik-titiknya ada di mana aja. Ini yang pertama kita lihat dari gambar yang ini ya. Kita lihat dari gambar bisa kita simpulkan bahwa titik A itu adalah 1,1 ya. Ada di sini. Lalu titik B itu adalah 6,1. Lalu titik C itu adalah 6,5 ya, dari sini ke sini 6,5. Lalu titik D yang terakhir itu adalah 1,5. Kita lihat ya. Ini adalah 1,5. Untuk X-nya 1, Y-nya sama dengan 5. Oke, setelah sampai di sini, lalu kita tentukan ya, kita masukkan ke dalam sebuah tabelnya. Ini untuk titik pojoknya. Untuk titik pojoknya, lalu ini untuk X-nya, Y-nya, lalu kita masukkan persamaannya 2X plus 3Y. Untuk titik pojoknya yang A yang pertama itu adalah 1,1. Maka X-nya adalah 1, Y-nya adalah 1. Ya, bisa dipahami ya. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan 2X plus 3Y. 2X plus 3Y. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2 kali 1 adalah 2, tambah 3 kali 1 adalah 3, hasilnya adalah 5 ya. Lanjut, untuk titik yang kedua, bisa dipahami ya. Untuk titik yang kedua itu adalah 6,1. Ini X-nya adalah 6 ya, Y-nya adalah 1. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Oke, kita masukkan ini untuk X-nya 6, masukkan, Y-nya sama dengan 1, maka 2 kali 6 adalah 12, tambah 3 kali 1 adalah 3, hasilnya adalah 15. Boleh kita masukkan ke tabel dulu. Setelah itu kita lanjut ke titik pojok yang selanjutnya. Di sini ada titik C sama dengan 6,5 ya. 6, 5. Kita masukkan ke persamaan yang 2X plus 3Y seperti biasa. Boleh kita hapus dulu. Seperti biasa kita masukkan ke sini ya. Ini ada 6, 2 kali 6 tambah 3 kali 5 adalah 15 dan 12, hasilnya adalah 27. Bisa dipahami ya. Lalu setelah itu untuk titik yang D kita masukkan di sini ada 1,5 ya. 1,5 maka X-nya 1, Y-nya sama dengan 5. Kita lihat seperti biasa kita masukkan ke persamaan. Kita masukkan ke persamaan ya. Ini 2 dikali 1 tambah 3 kali 5 hasilnya adalah 2 tambah 15, hasilnya adalah 17. Maka bisa kita temukan untuk nilai minimum dan nilai maksimumnya pada fungsi objektif ini adalah nilai minimumnya ada pada titik A 1,1 ya, di sini minimum. Lalu untuk nilai maksimumnya, angka terbesar ini angka terkecilnya. Angka terbesarnya adalah 27 dan berada pada titik 6, max ya. 6,5 ya. Berada pada titik 6,5. Ini tinggal kita lihat saja dari gambar yang ini ya. Kita lihat titik tarikan titiknya, lalu kamu bisa simpulkan mana titik A, mana titik B, titik C, dan titik D. Lalu baru kamu masukkan ke persamaan 2X plus 3Y. Lalu bisa diinput satu-satu, X-nya berapa, Y-nya berapa, ketemulah nilai
beberapa nilai dari hasil daripada substitusi persamaan, lalu cari yang terbesar, itu adalah nilai maksimum ya 27, dan yang terkecil itu adalah 5 nilai minimum ya. Ya, baik, di sini kita untuk yang nomor 2 ya, ada contoh soal nomor 2. Contoh soal yang kedua untuk nilai optimum dan nilai maksimum. Di sini ada tentukan nilai maksimum dari fxy 3x plus 4, lalu syaratnya adalah x plus y kurang dari sama dengan 5, lalu 2x plus y kurang dari sama dengan 6, lalu untuk bilangan daerah pembatasnya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, x, y adalah elemen bilangan real ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita cari titiknya terlebih dahulu ya. Titiknya terlebih dahulu ini kita cari untuk persamaan yang pertama. Ini ya. Kita selesaikan dulu. X plus y itu sama dengan 5. Maka kita bangun di sini x, y, x, y, ini 0, 0 ya. Kita masukkan seperti biasa di x plus y sama dengan 5. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5 ya. X-nya 0, y-nya adalah 5. Lalu, jika y-nya adalah 0, maka x-nya adalah 5. X-nya adalah 5. Seperti ini ya. Kita temukan titik 0,5 dan 5,0. Lanjut kita ke titik uji. Titik uji 0,0 ya. Untuk titik uji 0,0. Ini di sini kita masukkan ya. Jika titik ujinya 0,0, kita lanjut ke titik uji ya. Jika titik ujinya 0,0, maka kita masukkan x plus y sama kurang dari sama dengan 5. X-nya 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 5. 0 itu kurang dari sama dengan 5. Ini adalah benar. Ya. Untuk titik uji ini adalah benar. 0 kurang dari sama dengan 5 ya. Jadi nanti arsirannya adalah menuju titik 0,0 ya untuk gambar grafiknya ya. Lanjut kita ke persamaan yang kedua. Di sini ada 2x plus y itu sama dengan 6. Maka kita seperti biasa ya. X, y, x, y jika 0, jika 0. Sini kita masukkan 2x plus y sama dengan 6. Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 6 ya, karena 2 kali 0 adalah 0. Y-nya adalah 6. Kalau y-nya sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6, x-nya adalah 6 bagi 2 alias 3 ya. Ini 0,6 dan 3,0. Oke ya, bisa dipahami. Lalu kita lanjut ke titik uji. Kita lanjut ke titik uji ya. Untuk titik ujinya 0,0. Ya, apakah pernyataan ini benar ya? Titik uji 0,0 di sini ada 2x plus y itu adalah kurang dari sama dengan 6. X yang kita masukin 2 kali 0 tambah 0 itu adalah kurang dari 6.
2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0, maka 0 itu adalah kurang dari sama dengan 6. Ini adalah benar ya. Ini adalah benar, maka pernyataan yang ini adalah benar. Nanti grafiknya adalah mengarah kepada titik 0,0 ya. Bisa dipahami ya? Lalu kita lanjut ke, boleh ini kita hapus di sini boleh ya. Lalu kita ke yang selanjutnya. Ini ada, kita masukkan ya, dua persamaan. 2x plus y sama dengan 6, x plus y sama dengan 5, dikurangi, maka 2x dikurangi x adalah x, y dikurangi y adalah habis, ini adalah 1. Lalu kita masukkan, substitusikan salah satu persamaan, x-nya adalah 1 tambah y sama dengan 5, maka y-nya adalah 5 kurang 1, y-nya adalah 4. Maka nanti untuk titik P, boleh kita namakan titik P, boleh kita namakan titik C, boleh kita namakan titik U, terserah ya. Ini misalkan kita titik P berarti sama dengan, ini titiknya adalah 1,4 ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ini sekarang kita gambarkan grafiknya ya, untuk kita gambarkan grafiknya. Kita hapus dulu. Kita gambarkan grafiknya. Sekarang kita gambarkan bentuk grafiknya. Ini untuk titik yang pertama itu adalah 05. Maka di sini ya, 05 dan 5, ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. 05 dan 50, maka di sini kita tarik. Oke, boleh kita tarik. lima dan 50. Lalu setelah itu ada lagi titik ini ya, 06 dan 30. 06. Baik, setelah kita gambarkan titik 05 dan 50, lalu 06 dan 30, kita lihat ya. Di sini untuk yang pertama ini adalah kurang dari atau sama dengan 5. Maka untuk titik 05 dan 50 itu arsirannya adalah ke dalam. Sebelum itu, sebelum arsirannya ke dalam, kita lihat dulu ini untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka daerahnya dibatasi ya. Daerahnya dibatasi, x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Ini dibatasi, lalu kita lihat untuk persamaan yang pertama, ini berarti arsirannya adalah ke dalam. Kita arsir ya untuk titik 05 dan 50 ya. Lalu tidak boleh lebih sampai bawah ya, karena daerahnya sudah dibatasi dengan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Lalu setelah itu ada lagi untuk persamaan yang kedua, ini 2x plus y itu kurang dari sama dengan 6.
untuk nolnya kurang dari sama dengan 6. Ini garisnya semuanya tidak putus-putus ya, alias tidak putus-putus alias tebal karena ada sama dengannya, ada ininya. Maka semua garis grafiknya itu adalah tebal. Lalu kita lihat untuk arsirannya, tadi menuju titik 0,0, yang ini juga menuju titik 0,0. Maka arsirannya pun ke dalam. Untuk titik yang ini ya. Oke, baik. Lalu kita lihat ya, titik yang ini P-nya adalah 1,4. Coba kita lihat ya. Ini kalau kita tarik, jika kita tarik, maka posisinya ada di sini dan sini, titik pertemuannya ya. Ini adalah 1,4. Adalah titik P-nya ya. Titik P-nya 1,4. Bisa dipahami ya untuk gambarnya. Lalu setelah itu kita masukkan ke tabel titik pojok. Ini boleh dihapus dulu ya. Kita masukkan ke tabel titik pojok. Ini titik O. Boleh kita namakan dulu, ini adalah titik O. Lalu ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Titik B ya. Ini adalah titik B. Titik B-nya adalah 0,5 ya. Titik B 0,5. Maka di sini 3 kali 0 tambah 4 kali 5, 20 ya. Lanjut titik P di sini adalah 1,4. 3 kali 1 tambah 4 kali 4. 3 tambah 16 sama dengan 19 ya. Maka kita temui ya bahwa di sini adalah nilai maksimum dan di sini adalah nilai minimum. Untuk 0 ada nilai minimum ya. Ini adalah nilai minimum, yang ini adalah nilai yang ini adalah nilai maksimum. Ya. Jadi nilai maksimumnya 20, nilai minimumnya adalah 0. Bu, bagaimana kita menentukan titik-titik mana saja yang harus kita pakai pada titik pojok? Kamu lihat yang arsirannya double ya. Yang arsirannya double, di sini kalau yang arsirannya double hanya pada daerah sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan ke sana. Maka kita tentukan di sini titik O-nya. Lalu di sini adalah titik B. Bu, saya ganti pakai titik C aja ya, terserah kamu ya, tidak masalah. Ini saya ganti pakai titik U aja, saya sukanya U ya, tidak masalah. Yang penting titik-titik ini adalah yang akan kita pakai pada titik pojok ya, yang arsirannya double. Ya, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami. Ini untuk penjelasan daripada nilai optimum fungsi objektif ya.